Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Suryadi Fadila, NIM 1817401027, kelas 7 MPIA, Universitas Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang manajemen perubahan organisasi muslimat di Ranting Karangjati. Baik, yang pertama ada profil lembaga. Nama lembaga yaitu Muslimat. Lokasi lembaga di Jalan Sawo, RT 2 RW 6, Desa Karangjati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Dengan narasumber yaitu Ibu Siti Lailiah, SPD. Adapun visi dari Muslimat yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berkualitas, dijiwai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk visinya yaitu 1. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkualitas dan mandiri. Yang kedua, mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang sadar akan hak dan kewajibannya baik sebagai pribadi, warga negara maupun anggota masyarakat sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, melaksanakan tujuan Jamiyah NU untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, bermartabat, dan diridhoi Allah. Yang keempat, membumikan Islam rahmatan lil alamin sebagai gerakan moral dakwah Muslimat Nahdlatul Ulama. Ya, sekilas tentang Muslimat. Muslimat adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial keagamaan dan merupakan salah satu badan otonom dari Jamiyah Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 26 Rabiul Akhir bertepatan dengan tanggal 29 Maret 1946 di Purwokerto. Muktamar NU ke-13 di Menes, Banten pada tahun 1938 menjadi momen awal gagasan mendirikan organisasi perempuan Nahdlatul Ulama itu muncul. Secara internal, di NU ketika itu juga belum tersedia ruang yang luas bagi jamaah perempuan untuk bersuara dan berpartisipasi dalam penentuan kebijakan. Ide itu pun disambut dengan perdebatan sengit di kalangan peserta muktamar. Akhirnya pada tanggal 29 Maret 1946, bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1365 Hijriah, keinginan jamaah wanita NU untuk berorganisasi diterima secara bulat oleh para utusan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto. Hasilnya dibentuklah lembaga organik bidang wanita dengan nama Nahdlatul Ulama Muslimat atau NOM yang kelak lebih populer disebut Muslimat NU. Hari inilah yang kemudian hari diperingati sebagai hari lahir Muslimat NU sampai sekarang. Setiap organisasi pasti menghendaki adanya perubahan, baik itu organisasi pendidikan maupun organisasi umum. Sama halnya dengan Muslimat yang ada di Desa Karangjati ini. Muslimat melakukan perubahan baik itu dari segi struktural maupun yang lainnya. Alasannya tak lain adalah untuk membawa organisasi ke arah yang lebih baik tentunya. Dalam hal struktural, Muslimat Ranting Karangjati melakukan perubahan yaitu dengan membuat 2 struktur kepengurusan. Yang pertama untuk dilaporkan kepada PAC atau pimpinan anak cabang, dan yang kedua untuk intern Ranting, yaitu Ranting Karangjati. Alasan Ketua Muslimat Ranting Karangjati membuat 2 struktur tersebut adalah untuk memberdayakan semua elemen atau sumber daya manusia yang ada di setiap anak ranting supaya dapat proaktif dalam organisasi. Terdapat perbedaan dalam 2 struktur tersebut, yaitu struktur untuk PAC dibuat sesuai dengan aturan organisasi atau ADART yang terdiri dari ketua 1, ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan seksi-seksi yang terbagi menjadi 8 bidang. Sedangkan dalam struktur intern, setiap bidang dari masing-masing anak ranting diambil sehingga personilnya sangat banyak. Kemudian Banom Nahdlatul Ulama sekarang ini dituntut supaya tertib administrasi sehingga pimpinan mengadakan BIMTEK keadministrasian kepada beberapa perwakilan anggota dari masing-masing ranting untuk kemudian disosialisasikan kepada anggota yang lainnya.
Tipe perubahan yang dilakukan oleh Muslimat Ranting Karangjati yaitu termasuk tipe development change, karena tujuan dilakukannya perubahan itu sendiri adalah untuk melakukan perbaikan dari sisi keterampilan, metode, kinerja, maupun kondisi organisasi tersebut. Fokus perubahannya yaitu untuk memperkuat atau memperbaiki hal yang sudah terjadi agar kinerjanya meningkat. Ya, perubahan di dalam organisasi muslimat ini dilakukan karena adanya ide dari pimpinan itu. Karena muslimat identik siapa yang memberikan ide, pasti anggota mengikuti. Untuk menghidupkan forum saja susah, misalnya musyawarah. Para anggota tidak memberikan pendapat, namun hanya tunduk pada keputusan akhir saja. Kemudian untuk perencanaan perubahan. Analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari dilakukannya perubahan pada organisasi muslimat di Ranting Karangjati yaitu supaya organisasi tetap berjalan atau tetap eksis dan tidak mengalami kembang kempis. Peluangnya yaitu bagaimana memanfaatkan anggota yang masih bisa proaktif atau getok tular. Tantangannya yaitu banyak alasan yang membuat para anggota tidak aktif. Strategi yang dilakukan dalam perubahan organisasi ini yaitu dengan mengadakan rapat, baik itu rapat internal maupun eksternal, melakukan komunikasi dan musyawarah terlebih dahulu dengan para anggota, supaya nantinya strategi dapat diterapkan dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Perubahan yang dilakukan oleh Muslimat Ranting Karangjati ini tergolong pada perubahan jangka panjang. Karena untuk melakukan perubahan itu sendiri pastinya butuh persiapan yang matang dan sering muncul perbedaan pendapat, penerimaan atau penolakan dari para anggota, sehingga pimpinan perlu menyatukan beberapa pendapat tersebut sebelum akhirnya melakukan perubahan. Kemudian ada implementasi perubahan yang pertama yaitu pencairan atau unfreezing. Sebelum melakukan perubahan terhadap organisasi, Ketua Muslimat Ranting Karangjati melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan para anggotanya. Karena dengan adanya komunikasi yang baik, maka diharapkan terdapat feedback yang baik dari para anggota dan tidak muncul kesalahpahaman serta perubahan dapat berjalan dengan efektif. Di setiap perubahan tentunya banyak terjadi penerimaan dan penolakan. Untuk meminimalkan penolakan tersebut, pemimpin hendaknya memberi pengertian kepada para anggotanya bahwa perubahan yang dilakukan ini sudah benar dan dilakukan demi tercapainya tujuan organisasi. Dan sebagai pemimpin tentunya harus dapat menjadi penengah ketika terjadi penolakan dan tegas dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi para anggotanya, yaitu dengan senantiasa mendorong dan memberikan semangat kepada para anggotanya untuk bersama-sama melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada perubahan atau changing. Kondisi awal dilakukan perubahan tentunya mereka masih belum terbiasa dengan perubahan organisasi yang ada. Namun seiring berjalannya waktu mereka akan terbiasa dengan perubahan yang ada. Kemudian strategi yang diterapkan apabila muncul keraguan pada anggota yaitu dengan meyakinkan atau memberikan penjelasan tujuan dilakukannya perubahan ini untuk apa, yaitu demi kebaikan bersama. Cara menyikapi jika ada anggota yang mundur atau keluar ketika perubahan dilakukan yaitu dengan memberikan pengertian, memberi motivasi dan penjelasan mengapa pimpinan menempatkan mereka dalam posisi tertentu, berarti mereka punya potensi dan harusnya para anggota menyadari bahwa mereka mampu. Yang ketiga ada refreshing. Cara yang dilakukan supaya perubahan dalam organisasi dapat stabil yaitu dengan sistem tambal sulam. Maksudnya ketika ada perubahan, misalnya dalam hal kepengurusan, pimpinan Muslimat Ranting Karangjati melakukan pemberdayaan terhadap anggota yang kiranya masih aktif dan yang kurang aktif tetapi dinilai mempunyai potensi, maka mereka akan direkrut juga ke dalam kepengurusan tersebut agar perubahan tetap stabil dan kemudian hasil keputusan tersebut disampaikan dalam forum. Untuk sementara tidak ada penghargaan yang diberikan kepada anggota dalam perubahan organisasi ini.
karena Muslimat sendiri bukan merupakan organisasi yang berbonafit, namun tidak menutup kemungkinan pula apabila suatu saat ada penghargaan terhadap anggota pasca berubah. Yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik. Dengan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan ranting Karangjati ini yaitu dengan melihat program kerja yang dilakukan seperti apa dari tahun ke tahun sampai dengan masa khidmat, apakah program tersebut terlaksana atau tidak. Ketika program tersebut masih bisa dilaksanakan, aktif dan tertib, maka akan tetap dijalankan. Dan dari evaluasi tersebut nantinya dapat diambil keputusan apakah akan menambah program kerja ranting atau bahkan mengurangi program kerja tersebut karena dinilai tidak berjalan. Setiap pelaksanaan kegiatan tentunya ada laporan, terutama pada saat kegiatan-kegiatan besar seperti PHBI atau peringatan Hari Besar Islam. Dengan melakukan rapat pembubaran, kemudian melakukan laporan hasil kegiatan dalam bentuk dokumentasi dan laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.